Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kita ketemu di Ngopi, Ngobrol Visi bersama Deddy Mulyadi. Hari ini saya kedatangan tamu yaitu Bapak Rahmat Wiguna, Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Karawang. Kita ingin tahu sampai sejauh mana Ekraf ini berdaya untuk pengembangan UMKM dan ekonomi pada umumnya di Kabupaten Karawang. Wilujeng Sonten Pak Wiguna, Tunjuk Sonten, Prof. gimana, sehat? Alhamdulillah. Nah, syukur. Yang penting kita sehat. Kalau sudah sehat, apapun kita bisa lakukan. Amin. Nah, Pak Wi ini adalah Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Karawang. Nah, mungkin masyarakat banyak bertanya tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya apa sih ekonomi kreatif itu? Dan kenapa ada komitenya gitu? Ekonomi kreatif itu adalah ide dan gagasan serta inovasi dari kemampuan seseorang. Karena hari ini sesuatu yang kreatif pasti menjadi nilai tambah bagi ekonomi. Kenapa harus ada komite? Komite itu adalah tugas dari Perda nomor 4 tahun 2022. Maka didirikanlah Komite Ekonomi Kreatif Karawang sebagai wadah untuk pengembangan ekonomi kreatif khususnya di Kabupaten Karawang. Ada berapa bidang sih sebenarnya ekonomi kreatif itu? Ada 17 subsektor. Mungkin bisa salah satunya atau beberapa disampaikan. Yang sudah kita adakan kurasi itu dari subsektor kuliner. Kuliner ini lumayan banyak di Karawang, namun memang belum tersentuh semua. Yang kedua ada kriya. Kriya ini adalah kerajinan yang ada di Karawang ini masih terbatas, jadi belum banyak. Nah, ini perlu pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga subsektor seni pertunjukan, yang hari ini kami sedang kerjasama dengan UBP sekaligus dengan Prof juga. Oh itu. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini seni pertunjukan ini kita lagi ngambil dua seni budaya Karawang. Apa saja itu ya? Ya, yang satu topeng banjet. Topeng banjet. Ya, yang kedua ketuk tilu. Wah, ini kayaknya anak-anak muda sekarang sudah tidak mengenal itu kelihatannya. Hampir kebanyakan. Makanya kami dari ekonomi kreatif ini ingin mengemas sesuatu yang tradisional di zaman modern Gen Z ini. Betul. Ini luar biasa ya kalau itu Ya. diangkat sedemikian rupa, bahkan mungkin bisa menjadi seni budaya yang dikembangkan, bahkan mungkin bisa mancanegara. Apa mungkin itu bisa? Sangat mungkin. Sangat. Karena Gimana upaya-upaya dari Ekraf ini? Ekraf ini punya tujuan yang besar, khususnya di Karawang, ingin menjadikan Karawang ini kota kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini menjadi sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara daya saingnya tinggi. Kenapa? Karena di dalamnya ada sektor aplikasi, ada aplikasi komputer gitu ya, ya, IT gitu ya. Ada desain komunikasi visual, ada desain produk, ada arsitektur. Jadi hari ini ekonomi kreatif itu menjadi satu pendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun internasional. Jadi kalau kita bisa memperkenalkan dua seni pertunjukan tadi, topeng banjet dan Ketuk tilu yang dikemas sedemikian rupa, disisipi mungkin ya, perkembangan budaya saat ini, rasa-rasanya akan lebih hebat. Pertunjukan itu menjadi satu destinasi wisata, baik pengunjung lokal maupun luar Karawang. Oke, sekarang kita bicara destinasi wisata. Selain tadi kuliner, kemudian seni pertunjukan, kemudian tadi apa satu lagi tuh? Kerajinan. Nah,
gimana tuh daya dukungnya terhadap wisata di Kabupaten Karawang? Untuk hari ini belum terlalu besar, tapi insya Allah saya punya harapan di tahun-tahun berikutnya bisa menjadi ikon wisata Karawang dari segi pertunjukan dan sektor yang lainnya. Berapa banyak sih destinasi wisata di Kabupaten Karawang yang bisa dikembangkan? Ada di kita kan ada religi, Syekh Kuro, Wisata religi ya. ada wisata sejarah Oke, di Rengas Dengklok, betul. wisata industri, Wisata industri, kemudian juga mungkin wisata kulinernya tadi, kerajinan, pertunjukan, terus ada candi ada peninggalan yang lebih sejarah tua candi dari dari Borobudur Batu katanya Jaya ya. Oke. Kemudian juga ada alamnya, Wisata alam, pantainya Pantai. dan lain sebagainya. Nah, menurut pandangan Pak Wiguna ini sudah seberapa besar sih potensi wisata ini dikembangkan di Kabupaten Karawang? saya melihat hari ini kita harus jujur, Hmm, belum terlalu berkembang. Apa Dan sih yang menjadikan faktornya belum berkembang itu? mungkin itu tadi saya melihatnya dari ekonomi kreatif, seni pertunjukan. Kita belum berani mengadakan event yang rutin, yang kekinian, yang bisa meraih wisatawan, terutama luar Karawang dulu. Oke, itu dari konten pertunjukannya. Tapi mungkin ekosistem di dalamnya seperti Nah, apa? itu mungkin nanti harus ditanyakan ke bagian yang lain nih. Saya mungkin di sisi ekonomi kreatifnya, saya takut Oke. menyalahi gitu. Mungkin bisa saja soal keamanan, ketertiban, Ada. kebersihan, Ada hubungannya, ada hubungannya. ada hubungannya. Masuk ke satu tempat, mungkin Prof juga ngalamin Mhm. ada sesuatu yang Kira-kira jalan keluarnya untuk supaya menjadi komprehensif penanganannya seperti apa ini? saya sih berharap pemerintah daerah, Mhm. terutama mungkin pimpinan daerah, satu mungkin menegaskan ke struktur bawah Mhm. untuk satu visi dengan kepala. Jadi kalau Kepala kepala Dinas Pariwisata maksudnya atau Kepala daerah. Oke, kepala daerah. kalau kepala daerahnya ingin wisata ini Mhm. maju, dari tingkat bawah juga harus satu. Oke. Bila mana ada kejadian yang keluar dari Mhm. jalurnya, ya harus tindak tegas. Baik. Jadi ini adalah leadership ya. Ya. Leadershipnya harus dikembangkan, dibuatkan visi yang sama Ya. untuk pengembangan itu. Ya. Termasuk masalah keamanan, Semua. ketertiban, kebersihan dan General. sebagainya. Harus satu komando. Baik. Ya. Itu. Tadi dari sisi ekonomi kreatifnya baru 3 yang diomongin. Sebenarnya ada 17. 17. Ya. Oke, mungkin apa saja yang kita bisa bahas hari ini? Salah satu ekonomi kreatif ini kita duduk di sini. Mhm. Podcast ini ekonomi kreatif. Berarti saya sudah mencoba mengembangkan ekonomi Ya, kreatif. tinggal nanti ekonomi kreatif ini menjadi suatu usaha tidak, Mhm. satu penghasilan tidak. Nah, ini kan baru nyoba. Besok mungkin jadi usahanya, jadi pendapatannya. Oke. Nah, itu dorongan ekonomi kreatif. Baik. Tadi kan ada kuliner ya. Yang maaf kuliner itu biasanya kan tradisional, yang lebih mengemuka itu mengembangkan kuliner tradisional yang bisa diangkat ke permukaan lebih baik lagi. Tetapi kalau kita lihat rata-rata pengusaha kuliner ini itu rata-rata usaha mikro. Nah, ini gimana nih caranya supaya? Ya, kebanyakan hari ini mikro. Mhm. Kenapa? Karena yang menengah ke atasnya kan udah settle lah ya, udah mereka berjalan sendiri. Dari sendiri. Nah, yang perlu dikembangkan memang mikro meningkat ke kecil. Nah, hari ini kendalanya banyak. Dari mulai permodalan, kemudian kualitas,
kemudian apa namanya tuh, jadi kestabilan harga. Tapi di balik itu alhamdulillah kita sudah masuk beberapa hotel Hmm. untuk jajanannya lah, Iya. untuk kue-kue Hmm. ringannya itu. Itu untuk breakfast mungkin ya, Iya, di hotelnya iya, gitu kan ya. untuk udah masuk. Namun memang banyak kendala. Modal. Baik. Ini menarik kalau kita bicara modal, saudara-saudara. Karena menurut pandangan saya, modal itu ada beberapa. Jadi sementara dalam perspektif UMKM, modal itu selalu diibaratkan selalu uang, Ya. selalu financial. Padahal menurut pandangan saya, ini sekalian saya menyelipkan sedikit bahwa pertama modal itu harus memiliki modal intelektual. Wajib menciptakan Wajib, sesuatu. karena modal intelektual itu adalah pemahaman seseorang wirausaha terhadap apa yang dia lakukan, Ya. produk apa yang dia buat, jasa apa yang dia Ya. lakukan. Yang kedua, ini adalah modal mental. Mentalnya adalah sudah mental wirausaha belum, yang siap mengambil resiko, ya, siap segalanya. Yang ketiga, modal mental, moral. Tadi mental udah kedua. Iya. Ketiga adalah moral, jujur dan sebagainya. Kalau ketiga modal ini sudah dimiliki oleh seorang wirausaha, insya Allah modal finansialnya nggak perlu repot-repot pakai riba gitu loh. Ini menurut pendapat saya. Kira-kira mudah-mudahan bisa berkembang seperti itu. Amin. Oke, sekarang saya hanya menyelipkan saja supaya Ya, memang terima kasih Prof. semuanya memahami Ilmunya nih. supaya memahami bahwa Ya. Modal itu yang selalu diidentikan dengan uang. Ini Ya. mungkin ke depan pengembangannya yuk mulai dari tadi yang saya sebutkan, Ya, intelektual, intelektual, moral, mental, ya. kemudian baru finansial. Ya. Oke, dilanjut mengenai ekrab ini, mengenai tadi kria. Kria ini kita udah kurasi. Hmm. Ada 60 pelaku di Karawang Hmm. dan ada pemanfaatan limbah industri, ada pemanfaatan alam, Seperti ada eceng gondok, ada kayu hmm. bekas, ada daun bekas. Kalau dari industri itu ada potongan kulit dari jok manufaktur. Iya, manufaktur ya. Ya. Sektor manufaktur. Ya, ada juga dari apa namanya tuh, rajut juga ada. Itu sejauh mana pengembangannya? Hari ini alhamdulillah secara kualitas ada yang beberapa pelaku sudah mumpuni untuk masuk ke Bali, karena waktu itu kita jurinya dari Bali. Oh gitu. Ya. Jadi tertarik Ya, dipasarkan di sana. ya, cuman masalah harga nih. Kita masih tinggi nih. Oh ya. Nah, perlu masukan dari Prof supaya kita masuk bagaimana kan gitu. Iya. Ketiga, kita secara digitalnya memang mereka sudah jalan individu-individu ya, karena hari ini kan semua digital. Betul. Nah, yang jadi faktor permasalahan adalah tadi harga kita bicarakan seperti apa, kemudian kita akan masuk ke apa namanya tuh daerah-daerah wisata itu seperti apa. Oke. Gitu. Itu kendala. Karena tadi minta masukan tentang harga. Pertama kalau di teori sih ya, itu mass production, lebih banyak produksi akan menekan harga karena memang kita punya sumber daya yang bisa diefisienkan. Tapi mungkin harus diberikan mindset kepada para pengusaha kecil ini, yaitu ambil untung kecil, margin kecil Itu. Nah,
tapi masih sulit. ya makanya harus dirubah mindsetnya tadi. Iya. Jadi ambil margin kecil, tetapi kemudian kita mendapatkan pemasaran yang luas dan banyak. Sama ada kendala itu lamanya produksi, kestabilan kualitasnya itu. Ya berarti ini- standarisasi ya. Nah ini kita Oke. juga perlu masukan karena ini baru pertama kali kurasi di Karawang itu di tahun kemarin gitu. Jadi harus distandarisasikan. Oleh karena itu saya kira dibutuhkan kemitraan dengan industri manufaktur yang ada. Kan ada apa itu yang kompeten di bidangnya diundanglah untuk memberikan pemahaman tentang perlunya standarisasi produk, sehingga produk yang satu dengan yang lainnya hari ini dan besok itu akan tetap sama. Kenapa harus ambil dari industri manufaktur? Ya, bisa dibayangkan kalau mobil hari ini beda produknya padahal satu tipe kan Iya. itu rusak juga. Nah ini mindset pemikiran para Iya. pengusaha kecil itu harus diarahkan ke sana. Siap. Maka oleh karena itu tadi ekosistem bisnisnya harus berjalan sedemikian. Siap. Baik. Jadi dengan obrolan ini saya kira masih banyak yang harus kita gali. Ya. Karena kita baru bicara 3 kuliner tadi yang Pak Iya, sampaikan, Kria sama Seni seni pertunjukan. pertunjukan. Belum lagi Kayaknya nggak selesai. nggak Bro. akan selesai. Iya, Nggak harus berapa hari? Tapi paling tidak tadi Ada gambaran ya. ya ada gambaran dan insya Allah yang saya sampaikan tadi saya nyelipkan Ya. bagaimana pengembangan ke depan ini saya kira bisa diimplementasikan. Siap. Oke, saya kira untuk sesi ini kita akhiri, tetapi mungkin ada sesi berikutnya kita untuk membahas subsektor lainnya di ekonomi kreatif. Siap. Karena ada 17 baru kita bahas 14 lagi ya. ada 14 lagi yang mungkin nanti seperti apa kendala-kendalanya supaya nanti diharapkan para pelaku ekonomi kreatif ini juga bisa mendengarkan bisa menonton video kita ini. Ya. Demikian saya kira saudara-saudara, alhamdulillah kita sudah mulai membuka wacana tentang pengembangan ekonomi kreatif dan kita selalu melakukan kolaborasi. Terima kasih, salam kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.